Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Alfia Fadila. Saya Andre Maulana. Nah, kami di sini akan berdiskusi tentang sejarah dan perkembangan bahasa di Indonesia. Nah, jadi menurut Alfiah nih, bagaimana sih sejarah dan perkembangan dari bahasa Indonesia di negara kita? Nah, jadi gini Adrian, sejarah perkembangan bahasa di Indonesia itu awalnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Orang-orang terdahulu itu menggunakan bahasa atau komunikasi itu dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu itu juga dulunya sebagai lingua franca. Dari dulu hingga saat ini, lingua franca itu adalah bahasa pemersatu antara daerah-daerah lain yang memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah, jadi kenapa sih bahasa Indonesia awalnya itu menggunakan bahasa Melayu? Kan banyak tuh bahasa-bahasa lain. Tapi kenapa sih bahasa Indonesia itu dipilihnya bahasa Melayu? Nah, jadi gini, jadi pada masa itu bahasa Melayu itu menjadi bahasa alat pemersatu bagi bangsa Indonesia karena bahasa Melayu itu sangat lekat dengan bahasa yang digunakan oleh para penjelajah dunia pada masa itu. Jadi dipilihlah bahwasanya bahasa Melayu itu sebagai bahasa dari persatuan dari daerah-daerah yang ada. Jadi seperti itu, Alfia. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada Alfia, apa sih fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia di negara kita? Nah, pastinya tuh sangat banyak. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia itu juga digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Bayangilah kalau misalnya di daerah ini tuh nggak punya, di suatu negara itu nggak punya bahasa yang ibaratnya bahasa pemersatu. Pasti kan orang kesulitan berkomunikasi antar daerah, antar suku. Nah, itu tadi gunanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Dunia itu harus tahu loh bahwa oh ini loh bahasa Indonesia. Indonesia itu memiliki bahasanya tersendiri. Tidak hanya bahasa Inggris yang menjadi bahasa di seluruh dunia. Bahasa Indonesia itu juga sudah masuk ke apa sih badan UNESCO menjadi bahasa yang diakui di dunia dan nomor 9 yang diakui di dunia dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tuh kan, bahasa Indonesia itu sangat keren. Jadi kalian dan kita semua tidak ada alasan lagi untuk tidak mempelajari dan menguasai penggunaan bahasa Indonesia. Apa aja sih negara yang menggunakan bahasa Melayu selain Indonesia? Nah, jadi banyak sih negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Contohnya kita ambil dari negara jiran, itu negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, negara Singapura dan masih banyak lainnya. Mereka tuh menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa alat komunikasi mereka sehari-hari dan menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuan mereka. Tadi kita sudah membahas fungsi, sejarah, awal mula bahasa Indonesia. Pastinya suatu sejarah itu tidak lekat, tidak akan terpisah dari yang namanya peristiwa. Peristiwa sebelum terjadinya bahasa Indonesia itu apa aja sih? Nah, jadi banyak nih peristiwa dari terjadinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, contohnya kita ambil peristiwa dari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan yang kedua itu pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada juga pada saat perumusan Undang-Undang Dasar pasal 36 ayat 1 di mana yang berbunyi yaitu bahasa negara Indonesia adalah bahasa yang resmi. Sekian pembahasan dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam proses pembuatan diskusi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.